sistem kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Kelurahan Buaran Indah yang terletak di Jalan Profesor Dr. Supomo, RT 1 RW 4, dengan dikepalai oleh Bapak Safilah SPD. Kecamatan ini terdiri dari 53 rukun tetangga dan 9 rukun warga. Pengelolaan administrasi dan surat menyurat di Kelurahan Buaran Indah masih dilakukan secara manual. Terdapat masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan administrasi surat menyurat dan arsip di Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang. Yang kedua ada bagaimana cara penyelesaian hambatan yang dialami dalam menangani administrasi surat menyurat dan pengarsipan di Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang. Dan yang ketiga, bagaimana pembuatan rancangan sistem administrasi di Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang. Ada pula ruang lingkupnya, yaitu menyediakan penyimpanan data, laporan surat masuk dan surat keluar, dan membuat laporan arsip harian, mingguan, dan bulanan pada sekretariat Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang. Suruh merekam 20 menit. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan observasi, wawancara, dan studi bersama. Nggak usah. Untuk metode perancangan sistemnya, saya menggunakan UML, XMPP, Visual Template, VS Code, dan MySQL. Metode analisa, saya menggunakan PISIS atau Performance, Information Economy, Control, Efisiensi, dan berikut alur sistem yang berjalan saat ini. Dan minta videonya. ini alur sistem yang diusulkan. Kamu nggak kelihatan. Ini contoh tampilan program. Yang pertama itu ada tampilan program awal, yang kedua ada tampilan login, dan yang terakhir ada tampilan beranda. Maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu administrasi di Kelurahan Buaran Indah masih bersifat manual. Yang kedua, cara penyelesaiannya yang dialami yaitu membuat sistem guna menunjang kinerja pegawai. Dan yang ketiga, perancangan sistem arsip yang sudah terdatabase dapat memudahkan proses pengelolaan dokumen arsip pada Kelurahan Buaran Indah. Maka sarannya yaitu perlunya pengimplementasian kepada bagian pihak kelurahan agar dapat memahami proses alur kerja sistem. Yang kedua, perlu adanya perhitungan dan kontrol untuk meminimalisir kerusakan pada sistem yang dibuat. Dan untuk masa yang akan datang diharapkan sistem dapat dikembangkan. Ya, terima kasih. Terus yang ingin kamu tampilkan di presentasi hasil penelitiannya apa? Tadi saya lihat habis dari penelitian langsung ke sisi pelaksanaan. Ya, seperti apa? Tadi belum kelihatan. Programnya, iya maksud coba sekali kalau tampilkan nanti gini, kondisi yang sebenarnya sekarang seperti apa, kemudian dampaknya apa, sehingga kamu seperti ini. Di sini. Saya coba masuk ke admin. Sebentar, apa ya tadi ya? Latar belakangnya apa sih sehingga kamu berinisiasi untuk membuat sistem arsip ini? Kendalanya apa? Di Mana lu kerekam nanti? Pemasukannya masih manual, masih ditulis di buku seperti buku arsip gitu. Jadi kalau misalkan bagian sekretaris biasanya yang mencari surat itu harus buka-buka lagi nih buku arsipnya dan harus buka lagi map-map yang per bulan gitu. Ya, berarti manajemen PL-nya di sana udah ada, cuma harus cari gitu ya? Iya, harus manual. Berarti di sini dengan kata lain rencana ini baru perancangan ya? Iya. Artinya akan dibuat seperti itu. Nggak perlu harus software, tapi sudah ada aksi digitalnya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa jenis surat yang ada di sana? Kalau jenisnya, Karena ada sertifikat arsip surat kelurahan. iya. Yang kamu tahu nih, kamu kan observasi di sana kan? Iya. Nah, yang pernah kamu lakukan berapa banyak? Ada berapa banyak jenis arsip suratnya? Yang dipakai di sana kan ada disimpan di arsip kelurahan ini. Nah, itu berapa jenis surat? Kalau yang saya baca sedikit sih Pak, karena belum dikasih semuanya gitu. Saya pun baca suratnya juga nggak banyak. Oke.
pengertian Bapak adalah surat yang ingin kamu digitalisasikan adalah apakah hanya surat masuk dari luar ke kelurahan atau dari surat kelurahan keluar? Oh, dua-duanya Pak, ada surat masuk, Atau ada surat keluar. semua arsip surat yang Dengar dikeluarkan omongan oleh kelurahan, apakah itu bisa berhubungan sama warga juga dibuat tahu? Oh, iya, semuanya. Oke. Yang dilayani oleh kelurahan Muara Indah, apakah hanya warga kelurahan Muara Indah atau oleh orang lain? Kalau selama saya magang itu warga di situ. Kalau misalkan dari yang lain belum pernah ada yang Artinya Betul, anjir. pada situ. Iya. Oke. 20 menit suruh ngomong beginian. Boleh tahu Pegel. penelitian sebelumnya yang pernah kamu baca dari mana aja? Dari referensi yang ada saya kira sudah baca, cuma yang lebih pas di mana? Kenapa kamu mengangkat ini? Saya bacanya di tempat yang sama sih Pak, cuma beliau ngambilnya pelayanan masyarakat bukan arsip. Nah, masyarakat. Iya. Oh, berarti kalau ada surat waris, surat pindah rumah, surat nikah, segala macam, itu yang harus sama dia. Iya. Yang kamu adalah surat. Sebenarnya bisa juga, cuman masih kalau dimasukin ke sini masih belum sih. Cuman kemarin ada. Oke, jadi pertanyaan saya adalah yang kamu akan arsip surat itu yang mana yang kamu mau simpan? Semua yang diinin sama warga. Oke, sekarang seandainya saya warga mau bikin surat mungkin di situ domisili usaha, bisa nggak? Bisa. Coba gimana? Tapi yang pegang ini cuman kerja pegawai di Iya, iya. kelurahan Jadi dan karena kamu berperancangan, nah bapak nih mau bikin surat katanya surat domisili usaha di kelurahan Muara Indah. Iya. Sistem kamu gimana? Yang akan kamu buat? Amin. Ini kan kelurahan ya? iya. Oke. Kalau kayak gitu berarti kita bikin suratnya ke kecamatan, Sama ke oke. kabupaten. Kalau yang berhubungan sama kelurahan yang mana? Kalau masuk dari warga biasa ke saya kelurahan nggak ada. Jadi ini masuknya itu udah dalam bentuk surat atau kita yang melakukan Oke. surat. Berarti kamu hanya menyimpan dua surat dan didigitalisasikan, Iya. bukan memproses kebutuhan warga atau warga petugas itu kan? Bukan. Artinya gini, bedanya apa dengan surat saya foto track saya simpan di folder komputer lurah, bedanya apa? Maksudnya biasanya hilang. Iya. Kehapus. Saya ulang nih, saya foto suratnya, Iya. saya foto track, saya simpan di foldernya komputer kelurahan. Bedanya apa? Dengan sistem kamu nih, kamu hanya sifatnya arsip aja, tidak memproses, tidak membuat, hanya menyimpan yang difoto ke folder kan, ke komputer ya. Sebenarnya kan disimpan manual nih. Kalau manual kan nggak hujan, nggak panas, gitu, nggak rayap, kacur. Nah kalau ini kan digitalisasi, track saya foto nih, terus saya simpan di foldernya ke komputer kelurahan. Bedanya apa? Kalau di komputer bisa aja memorinya ada kendala. Kalau di digital kayak gini kekurangannya Digital itu simpan di mana? Kan sebenarnya tapi di komputer memorinya penuh, memori itu hard disk. tadi Nah sekarang yang punya kamu simpannya di mana? Diri sendiri. Saya lebih simpel loh, saya foto, saya simpan di komputernya kelurahan. Nah sekarang yang kamu punya digitalisasinya disimpan di mana? Tempat penyimpanan data pusat. Saya tanya ke arah sekarang, kamu punya handphone kan? Setiap hari foto-foto terus kan? Pernah di sprint ya? Nah, pernah. berapa kali dia sering banyak foto kamu? Kamu kuliah nih, track. Panjang punya Pak Astrid di foto track. Pernah nggak kamu print tuh lah? Yang ditulis di buat tulis. Sampai nggak pernah kan? Oh iya. Yang kali buat itu dalam digitalisasi aja tidak pernah kamu print. Nah sekarang setelah disimpan, nah pertanyaan saya disimpan di mana? Ya tapi setelah kamu simpan terus orang nggak ada yang buka. Ayo simpannya di mana? Setelah kamu digitalisasi disimpannya di mana? Itu arsip suratnya. Kan berarti hilang. Penyimpanan.
di data. Enggak, simpennya di mana? Digital, surat yang digital tadi yang kamu bilang ini. Kan tadi kamu bilang menyimpan surat dokumen, surat masuk dan keluar untuk tukaran, bukan memproses kebutuhan keluarga kan? Nah, bukan Bapak gini, misalnya nih, yang masuk ada 9 surat, yang keluar 7 surat, simpennya di mana? Coba muncul 9 surat masuk, 7 surat keluar, simpennya di mana? Loh, kamu bilang 7 surat masuk nih, ada di mana sekarang dokumen? Di website. Websitenya bisa dibuka? Bisa. Ada websitenya? Ini. Ini. Localhost? Masih localhost? Itu tadi localhost, Mas. Berarti di komputer kamu di web. Rencananya mau pasti di web. Nah, kan kamu bilang disimpan di web. Terus saya tanya, kalau disimpan di web berarti siapapun bisa buka dong. Kalau kamu nggak bisa dong, karena kan masih di router kamu. Enggak, konsepnya Bapak mau tahu nanti setelah ini disimpan, surat tersebut buat siapa? Yang bisa akses siapa? Yang bisa akses ini admin. Admin. Iya. Kalau disimpan web, kalau disimpan admin buat apa? Gini loh, kamu punya file disimpannya di web, di luar. Harapannya sih bisa orang bisa akses. Seperti kamu punya Facebook, TikTok, Instagram kan itu aja kan, nggak ada yang menurut kamu kan? Tapi orang bisa masuk dalam situ kan? Dan hanya karena ilmunya kamu nggak bisa orang akses. Nah, sekarang munculkan bagaimana data tadi yang udah di digital itu simpen di mana? Oke, sekarang saya balik. Ada satu surat ya kedua? Surat masuk. Ya, ada seperti apa? Enggak, ada surat baru masuk. Tadi kan 9 surat masuk nih. Ya. Saya mau bikin jadi 10. Oh, gitu. Nah, oke, prosesnya ikutin. Tuh, coba. Prosesnya itu. Ini tanggalnya sekarang. Yang salah. Kode surat tanggal 2. Manual ya? Iya, tergantung jenis suratnya tadi. Iya, maksudnya gini, suratnya mana yang tadi ya? Mau digitalisasi? Kata dulu, suratnya mana? Jadi surat itu saya melihat nih, ambil satu sampel yang ada di laptop kamu deh. Kalau surat dari sana saya Nah, nggak. saya nggak dari mana. Pokoknya satu dokumen yang akan dijadikan digital. Itu maksudnya. Kan harus ada barangnya kan? Iya. Yakin nomor suratnya 10. Kode suratnya 2. Nomor suratnya berapa? 110 ya, oke. Berarti otomatis ya? Iya. Oke. Kode suratnya? Kode suratnya kalau ini untuk undangan. Undangan apa? Sekarang segala macam undangan. Iya, maksud Bapak, kamu punya surat dari luar masuk ke dalam nih. Kamu save, kamu simpan kreasi, arsip digital. Prosesnya Ganti-gantian tolong nanti. tunjukkan seperti apa. Nanti juga ganti-gantian. Berapa menit? Kan belum Nggak tahu. demokrasi nih, kan Bebas. Bapak proses. Kalau pikirnya gimana? Mana? Iya, lihat suratnya mana? Saya lihat suratnya mana? Suratnya satu aja. Yang sudah kamu bikin 9 tadi, diulang lagi satu surat lagi. Kan tadi ada 9 ya? Enggak. Nah, itu mana 9 tadi? Coba muncul di mana? Belum aja. Nah ini nggak suratnya Iya. ya. Jadikan saya mau arsipin kembali ke perasaan kamu gimana? Dicemplungin lagi ke jadi surat yang 10 kan? Iya. Nah ya coba itu maksudnya surat masuk. Nah pada surat bisa bingung kamu karena bisa memilih ngacak tuh. Tergantung suratnya. Udah belum? Ya tadi suratnya apa? Undangan tadi tuh. Terlihat. Order tuh. Kenapa 12? Kenapa nggak 1? Karena tiap kode surat beda beda ininya. Nomor surat sama kode surat bedanya apa?
Kalau nomor surat, pokoknya kalau kode surat biasanya itu jenis suratnya. Ada klasifikasi kalau kan? Kalau itu dari web sih Pak. Jadi ada kodenya itu udah ditentukan. Iya, tadi kan suratnya surat dari Universitas Sahaja. Coba buka dari suratnya mana? Tugas Ya, tadi ya. Iya, tulis. Disuruh rekam. Iya. 20 menit edan. Oh iya. Pegel gue megangin 20 menit. Saya undangan, tapi 20. filenya saya kasih ini karena saya kalau dapat file dari sana. 20 menit. Iya, ini kan pengantar observasi. Nggak tahu. Mati apa? Matkul apa? 054. Nah, ya, coba. Nomor surat. Kata ibu kan. Iya, itu nomor suratnya. Iya. Sekarang masuk klasifikasi. Apa ya gue lupa lagi. Surat. Pengantar teknologi informasi itu. Masuk. Tugas mana ya gue lupa ntar. Pokoknya ada tugas yang rekam gue tapi gue lupa yang mana. Artinya apa surat ini? Gue ingatnya tugas yang rekam kan udah. Observasi Kategorinya Rekam apa anjir? Harusnya bawa stand. Hah? Bawanya stand HP. Nah, ribet bawanya. Udah, masuknya 15. Itu maksud saya, maksud apa? Surat ini digitalisasikan ke sistem kamu gitu, Pak. Nah, gitu. Oke, terus surat masih ada. Boleh nggak sih isi nomor 03? enggak, karena beda jenisnya. Oke, nanti kita buktikan klasifikasinya. Oke, 19. Nomor surat 0. Nomor surat tadi 054. Nomor 10. Iya. Otomatis ya. Iya. Nomor surat sekarang pengirim. Ada. Disposisi apa itu? Pertujuannya dulu, terus nanti tindak lanjutnya gitu. Disposisi bukan isi disposisi ya? Disposisi Misalnya biasanya surat yang menerima, masuk iya, ya. yang menerima dulu, terus Yang nanti terima kan lurahnya. biasa pertama ke sekretaris dulu, Oh, sekretaris baru dulu. naik ke lurah. Oh, gitu, oke. Oke, itu sudah klasik ya. Sekarang masuk ke dashboard. Dashboardnya mana? Ini kan database-nya, dashboardnya mana? Dan ini kan bahwa sudah masuk 10 surat. Detail. Ini dashboard dan dashboard. Jadi nggak perlu kemari. Jadi pengguna hanya melihat oh ada 10 surat masuk sekarang nih, 7 surat keluar. Dashboardnya mana? Nah ini kan kelihatan nih. Jadi surat yang masuk ada 10, yang keluar ada 7 surat. Sekarang saya mau lihat surat yang ke 10. Tadi gimana? Surat masuk. Dari sini. Iya. Oke. Kenapa yang terbaru nggak taruh di atas? Bisa di Descending. Kenapa ada 10 ada 09? Kenapa nggak diseragamkan? 1, 2, 3, 4, 5. nanti kan banyak Bedanya apa? 2 digit sama 3 digit berapa banyak? Kenapa pakai 01, 02? Ini 10 ya, kenapa nggak 10? Kan udah otomatis nomor 2. Kalau kamu menggunakan 09 berarti berapa digit ya nomor siapa? 09, 3 digit kan? Saat isi 10 kenapa jadi tinggal 2? Kenapa nggak 010? Nah, itu kekurangan tuh. Lalu kita Kan sebulan 001, berarti kan kamu sudah men-setup sistem untuk sampai 999 dong. terus yang kemana? Kenapa mungkin jadi 10? Rangkumannya Kenapa ada nggak berapa? 10? Nah, kok bisa? Dulu rangkumnya cuma kekurangan kelebihan web
Itu maksud Bapak. Maksudnya kalau memang sistemnya buat, otomatis dia pasti 3 biji. Oke, sekarang ke dasarnya lagi pembahasannya. Dasarnya sebuah hasil informasi. Apa itu primary key? Primary key itu apa? Primary key. Oh, boleh dengan kekurangan apa kelebihan? Apa itu primary key? Biar dah. Banyak amat ini. Semua nama ancam. Kelebihan sama Plusnya apa itu primary key? kekurangan kelebihan. Ayo kelas. Sehingga sidang Dosennya belum gue rekam, Cok. Kan pakai dosen. namanya